masuk ke map kita, Bermuda Survivors. Ini akan menjadi map pembuka yang akan membuktikan banyak hal juga dan Oh my god. Pesawat yang cukup adil yang menurut gue ini akan membuat beberapa tim tidak akan terjadi perhelatan di bagian early game ya. Masih cukup aman tapi kita bakal melihat beberapa titik mungkin akan sedikit cukup crowded tapi peperangan untuk mewipe out satu tim full itu bakal sulit banget. Ya, sepakat sekali dan kalau mainnya default kayak gini sama kayak yang dipraktekan di arah Point Rush Day 1 dan juga Day 2 ini tentunya bakal ada tensi-tensi pertempurannya lebih ke arah di area map sebelah kiri dan juga mungkin ke arah bagian bawah gitu. Dan aku melihat juga tadi di minimap kayak Vesaka aja akhirnya udah mengalah, ini grand final. Dia nggak mau ambil resiko bahkan di ronde pertama dia nggak mau maksain ke arah observatory yang mana kemarin mereka sering banget ketemu Dewa United, Pak. Yes, dan Dewa United kali ini memiliki satu keunggulan yang sangat luar biasa. Mereka mendapatkan Katulistiwa, begitu juga dengan Observatory yang artinya mereka sudah siap harusnya untuk melakukan pergerakan yang cukup cepat nantinya menuju di menit ketiga ataupun menit keempat. Tapi di lain sisi, Gardu harus terknockdown oleh seorang Keong di sana dan berhasil di confirm kill ya. Ya, ini bukan satu hal yang menyenangkan karena walaupun mungkin satu, tapi tetap aja itu bisa menjadi poin, apalagi yang dapetin poin adalah tim yang kemarin nggak banyak dapet poin. Yes. Nah, bisa jadi memperkecil gap dan bahkan kayak nantinya di map terakhir benar-benar bisa menjadi sangat-sangat krusial dan menentukan sekali. Karena aku yakin kayak hari ini tuh bukan tentang kayak tim yang mendominasi 2-3 game, tapi gue yakin bakal kayak lebih sampai di map terakhir baru tuh benar-benar kelihatan siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Yes, karena memang kalau kita ngomongin persaingan yang cukup ketat sudah ditunjukkan di Point Rush Day 1 dan juga Day 2. Itu benar-benar kita dipertontonkan dengan gameplay yang cukup pasif sampai berada di game-game terakhir baru. Ada sedikit perubahan, tapi kali ini EVOS Divine di bagian CPR mereka tidak ada gangguan sama sekali. Seperti yang kita mention, ini bakal menjadi satu hal yang cukup pasif memasuki fase early game dan juga mid game nantinya dan penumpukan tentunya akan pecah war di mungkin 9 menit ketika game sudah berjalan. Ya, 9 menit nanti baru tuh lumayan chaos dan juga padat. Tapi pembukaan zona pertamanya kan ini cenderung ke arah Factory, terus juga Bima Sakti dan juga Clock Tower. Wah, itu padat banget tuh pasti tuh yang di sekitaran Pocinok, terus naik ke atas dikit Arsenal menuju ke arah Peak itu pasti bakal jadi titik temu dari beberapa tim. Kayak contohnya mungkin RRQ Kazu dan juga Genesis Dogma. Tapi kita lihat dulu sejenak di layar kita. Saat lagi ini bakal ada upaya pengintaian dari Vesaka Esports dan MBR sepertinya udah sadar betul kalau ada satu tim di dekat mereka. Nah, ini dia. Seperti yang kubayangkan, Genesis Dogma berada di depan mata dari RRQ Kazu itu sendiri. Dudes, seorang pangeran sudah berada di posisi patrolinya. Sudah buka respect global untuk berjaga-jaga dari angle yang tak terduga. Dari arah RRQ Kazu sendiri, Robot Razor dan juga Kapten Legalot di sini sudah mengamankan Arsenalnya terlebih dahulu. Oh my god, coba tarik lagi. Tidak mau terlalu terburu-buru Bung Skyla. Yes, tidak mau terlalu untuk memaksakan kehendak mereka. Apalagi ini adalah merupakan game pertama, tapi kali ini Vesaka sudah berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Sudah melihat ada seorang Rehan juga, tapi Volt coba untuk memberikan pressure dari bagian atas juga Jupet. Waduh, setengah darah udah hilang di sana. Rehan agak fatal, agak berbahaya dan RGS berhasil mengenai damage menuju ke Rehan. Rehan sekarang benar-benar dalam masalah. Ditambah 3 orang bakal coba langsung di komik menuju ke arah Rehan. Rehan tidak bisa berbicara, langsung dihajar habis. Anak-anak dari Vesaka Esports. Luar biasa Vesaka, 2 poin eliminasi mereka membawa mereka menuju ke arah yang lebih baik. Bermain dengan tidak mengikuti ego mereka untuk turun di bagian observatory. Harapan gue adalah membuat mereka menjadi satu tim yang lebih matang lagi dengan keputusan-keputusan yang mereka dapatkan terbukti dari bagaimana cara mereka melakukan setup. Volt diutus di depan di bagian sebelah kanan untuk memberi informasi ke arah teman-temannya dan pergerakan teman-temannya pun sangat mendukung ketika sudah mengunci 2 player dari teman-teman MBR barusan. Ya. Jadi lebih kelihatan dinamis dan juga nggak kayak hari kemarin gitu di Point Rush. Hari kemarin di Point Rush banyak hal-hal dicoba-coba, banyak hal-hal terlalu tergesa-gesa dari Vesaka ya. Ya, dan keputusan-keputusan Vesaka juga cenderung lebih menyulitkan diri mereka sendiri pada akhirnya. Tapi kalau kita lihat kali ini, setup dari RRQ
sudah Wah. berhasil untuk lebih mendekat lagi ke arah Factory di bagian atas dan tentunya Oke. kalau mereka sudah melakukan setup ini di sini bukan tanpa alasan Najis Fan. Betul. Gue yakin banget pasti ini zona-zona terakhir masih bakal ada di dekat mereka. Betul. Dan kita tahu betul untuk sampai di sini lo harus effort menggunakan portal gua ataupun launchpad. Yang Yes. mana itu juga sangat beresiko sekali dengan kondisi RRQ Kazu udah nge-lock di sini. Tadi di-mention sama Bung Skyla juga, zona pastinya nggak bakal jauh-jauh dari sekitar sini dan insting tersebut ini bisa aku katakan cukup kuat dan bakal membuat RRQ Kazu setidaknya akan berada di zona-zona terakhir. Tapi apakah ada tim penantang yang siap memfight zona tersebut? Karena menurut gue gini, RRQ sangat cerdas. Mereka tahu, mereka cukup di-respect di bagian dari early fight ya. Dan mereka menggunakan yang namanya satu Ini ya, Portal Go Portal gitu ya Go kan? dan juga ada Gue- hitlist yang digunakan Yes. juga itu semata-mata karena memang mereka pengen menunjukkan kalau ini adalah RRQ. Dan kalau ada di Factory ya itu RRQ. Kalau lu berani ya mendekat. Tapi karena mereka memang memiliki satu respect yang sangat tinggi yang dimiliki oleh RRQ juga membuat teman-teman yang lain pun menghindar dari bagian Factory karena udah ada tandanya di sana. Bener. Sampai hitlistnya selesai. Sampai hitlistnya selesai. Jadi karena memang walaupun terkesan berbahaya karena memberitahukan posisi, tapi ini balik lagi tentang siapa yang menggunakan hitlistnya. Tapi fight yang terjadi justru berada di daerah lain Najis Fan. Waduh, Captain ternyata ada penghuni lain. Ada robot merah melawan macan muda kali ini. Angkret dalam si Keong Dikro dalam Dance. Tiger Wong Esports. Tiger Wong Esports tidak bisa berbicara melawan robot merah kita di game pertama kali ini. Bigetron Delta dengan asa yang masih tersisa di Grand Final kali ini harusnya bisa menjadi makna penting karena mereka di 2 hari point rush kemarin tidak banyak berbicara Bung Skyla. Ya, dan pada akhirnya Keong sudah berhasil menunjukkan kalau memang kesalahan di Bigetron Delta selama point rush bukan berada di seorang Keong, bukan mentality seorang Keong yang bermasalah karena memang Keong kalian bisa lihat berkali-kali selalu memberikan opening untuk fight yang sangat luar biasa menurut gua. Ya. Dimana Keong selalu mendapatkan satu player terlebih dahulu tapi follow up yang didapatkan seorang Keong itu sedikit berbeda ketimbang berada di fase group stage sebelumnya atau knockout stage sebelumnya. Yap. Itu bisa jadi sebuah acuan juga gitu ya kan. Karena ini kan anak muda, jam terbang di season sebelumnya belum banyak karena kepentok sama akademis juga gitu ya. Tapi kali ini harusnya bisa menjadi modal penting untuk teman-teman dari Bigetron Delta untuk menjemput kemenangannya, mungkin tiket untuk FWS. Ya yang Shot memang Face ya. yang harus dibenerin bukan dari Keongnya kalau Benar, sekarang yang gue lihat. benar. Mentality dari Keong udah nggak ada masalah. Beberapa kali dia selalu nunjukin kalau misalkan gue udah ready, gue udah siap, gue udah bakal nunjukin ke para caster, ke para penonton kalau gue udah bukan Keong yang dulu lagi. Tapi memang ketika Keong melakukan hal tersebut di fase offline, lebih ke arah teman-teman yang tidak bisa berperan lebih lagi untuk Bigetron Delta menurut gue. Yap. Jadi ini teman-temannya juga masih menjadi titik tumpu dari Bigetron Delta, tapi kita simpan karena udah ada tim Dolan. Sang juara season 8 akan bertemu dengan anak-anak dari Dewa United kita bola kali ini. Lontar sedikit miss, tapi Nor cukup sekarang begitu karena Dion Nobel di sana. Ada Nor juga berhasil ditukar oleh Korban 5. Bakal coba dihabisi, tidak dibawa tapi kemudian satu dari tiga. Dia begitu saja, masih ada 2 orang. Mr. 17 dan juga Captain Sam 13. Masih ada Ikal, tapi Sam 13 punya positioning yang bagus banget. Positioning Sam 13 di sini bisa menjadi fatal juga karena tiba-tiba bakal ada Pesaka Esports datang. Volt dan Pansi menghantam habis Dewa United sampai tersisa 1 player aja. Dan tim Torat pun demikian. Ini benar-benar pelang yang anti klimaks dan Pesaka mengkudeta semuanya. Tapi masih ada komit sepertinya menuju ke Reikal. Karena Reikal bakal coba langsung dihajar habis dan bakal coba lari. Kelihatan dapat sampai tiarap dulu sedikit mikro mekanik dari seorang Pansi. Ikal terendam dan bisa dari tangan Volt. Dan Dewa United selamat, tim Torat harus kandas. Goodbye Torat dan Pesaka Esports. Keputusan mereka untuk berpaling dari Observatory ternyata membuahkan hasil yang sangat amat luar biasa. 6 poin eliminasi menjadi kill leader untuk sementara waktu, merupakan achievement yang sangat luar biasa. Memasuki fase mid game dan mereka sudah siap dengan segudang resources yang mereka miliki. Post plan sudah sangat bagus, eksekusi juga udah sangat bagus. Tinggal gimana Pesaka tahu cara untuk masuk ke bagian late game seperti apa. Tapi di lane sisi kali ini, Onyx Olympus akan berhadapan dengan salah satu player dari Tiger Wong Esports.
Esports nampaknya. Waduh, Tiger Wong Esports tadi baru aja kelar revive. Tapi harus terbegal lagi di arah Pochinok dan juga Mars Electric. Dan Wah. oh my god, itu dia Bion. Berisik sekali memang stage kita, tapi tidak menghilangkan fokus dari Bion untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan ini masih menjadi nafas tambahan tentunya untuk Dewa United. Oh my god, Keong is showing us again how he made his skill is improved. Dan sekarang dari arah Bigetron Delta, ini udah tinggal mikirin gimana caranya dia selamat menuju zona selanjutnya, Bung Skyla. Yes, mereka punya portal go yang bisa mereka gunakan, tapi gue yakin mereka nggak mau menggunakan hal tersebut sebelum memang benar-benar dibutuhkan. Tapi pergerakan dari Bigetron Delta justru bergerak ke arah MBR yang sedang melakukan satu stacking di bagian kiri. Dan ini sangat berbahaya. Keong hampir saja seorang yang ter-pick off. Dan itu bakal menjadi sangat mahal harganya. Dan MBR pun sudah tahu betul siapa yang mereka lawan harusnya di bagian sini. Sepakat. Tapi aku bisa bilang MBR baru aja kehilangan kesempatan emasnya untuk membegal satu tim. Yes. Itu kalau tadi dia begal, dia hajar, tapi ternyata dibegal sama tim lain. Bukan MBR yang membegal Bigetron, tapi ada Onyx Olympus di sini. Dan di sisi lain Razor berhasil dapetin Sensei ternyata dari arah atas. Dan Oh my god, berhasil Dudes! mendapatkan MK dan juga Ray yang mencoba datang menuju ke arah atas Victory. Evil Divine tidak bisa berbicara banyak, tapi Raksha berhasil dapetin satu. Di lain sisi Bento berhasil dapetin Razor. Dan ini menjadi sedikit tidak kondusif. Tiger Wong kandas di peringkat 11. Abax berhasil mendapatkan Pangeran Dux. Ada ledakan break lagi, flash freeze mungkin. Dan ada masih lagi sebuah grenade akan disiapkan menuju ke arah Q. Dan Portal Go lagi tunggu callingan aja nih, Bung Skyla. Yes, Portal Go coba digunakan, tapi RRQ juga coba untuk menahan pergerakan dari lawan yang masih. Begitu juga dengan Rasha yang masih cukup menyulitkan. Dan kali ini Rasha sudah melihat ada dua player di bagian depan, tapi di belakang sudah ada seorang abang yang sudah melihat satu lama lain. Dan oh my god! What a play! Gocekan maut, the wonderful kids. Wow. Ditambah sebuah inisiasi tambahan dari Abax. Masuk, memberikan surprise attack. Gocek lagi dari Abax di sana menuju ke arah Rankil. Tergocek, tapi Abax terbaca sudah oleh sang kapten terkuat di bumi. Ya, sudah mulai terbaca pergerakannya, tapi MBR dan juga teman-teman dari GD beserta Onyx masih belum selesai fight-nya. BTR Dix berhasil mendapatkan seorang satu lawan di sana, tapi Pop berhasil membalaskan. Begitu juga dengan Keong Legal berhasil mendapatkan sana, dan Rehans harus ditumbangkan apa guys, man. Waduh, semakin tidak kondusif. Jibeng lain berhasil dapetin Y, dan sekarang kondisinya ada Del di depan menuju ke Onyx Olympus. Onyx Olympus gak bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Kiki berhasil dapetin Kiba di sana. Langsung dian begitu saja. Besto mau coba tolong temennya, tapi Gluol gak bisa membuat mereka bertahan lebih lama. MBR Epsilon harus kandas di peringkat ke-10, Bung Skyla. Ke-10 bukan menjadi satu hal yang sangat baik yang didapatkan oleh MBR Epsilon. Begitu juga dengan Gare yang hanya tersisa sendiri kali ini. Coba untuk mundur, tapi Uwai dan kawan-kawan harus menghadapi Mal. Dan juga Adrilang sedangkan Power dan Mesaka harus tumbang di posisi ke-9, Ajisman. Waduh, ada momen krusial yang membuat Pesaka harus kandas, tapi kita simpan dulu karena Del berarti ada perang juga, dan ternyata kita bola harus kandas di tangan Indostars di sana. Sayang sekali 7 tim tersisa dan juga 19 peserta yang masih ada. Indostars pun demikian setelah berhasil mencegat pergerakan dari Dewa United. Langsung dibuka mini UAV dan di depan sana sudah terkonfirm, teradres. Ada satu tim yang mencoba menggunakan Portalco menuju ke arah genteng karena circle-nya memang gerak ke arah sana, Bung Skyla. Yes, dan keputusan untuk naik ke atas genteng di bagian sini menurut gue bukan menjadi keputusan yang cukup baik. Teman-teman dari GD tinggal semudah itu untuk masuk ke daerah pertahanan dari Indostars menurut gue. Pakai Portalgo-nya untuk masuk ke dalam sana atau tahan sedikit untuk ngehajar Morph yang memang sedang diambang kehancuran yang diapit oleh 3 tim sekaligus kali ini. Waduh, ada pick off ternyata dari Borgai. Menuju ke arah satu player dari Bigetron. Tapi apakah dilanjutkan? Karena sepertinya ada gebrakan juga dari arah Morph menuju ke arah Indostars. Di mana Morph udah membagi posisinya 2-2. 2 di depan, 2 di belakang. Di mana circle terakhir benar-benar ada di depan mata mereka, Bung Skyla. Yes, ini tentunya akan menguntungkan untuk Genesis Dogma yang bisa menggunakan bagian higher ground dan juga lower ground. Tapi keputusan RRQ untuk bergerak sekarang semata-mata karena memang mereka tidak punya pilihan lain lagi, Swan. Waduh, RRQ Gazu tersisa 2, tapi EVOS Divine harus dengan angka keramatnya di match pembuka kita.
Sekarang zona sudah berjalan, it's a show time. Akan coba saling tukar-menukar. Frag grenade yang ada, seluruh tenaga akan dikeluarkan dari Mob Team dan juga RRQ di sana. Siap untuk memberikan presence-nya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Gigatron Delta di minimap. Dan ternyata Onigare, sang lone survivor, tidak bisa berbicara banyak lagi karena Keong di sana ada. Berhasil mendapatkan Onyx Olympus dan harus kandas diberikan ke 6. 5 tim tersisa, Abai berhasil dapetin Zero. Zero-nya kandas, Borgai berhasil dapetin Dix. Dan sekarang masih ada Adril, coba Jack Booster, coba tarik ke belakang. Tapi tidak bisa kan hancur. Dan Abai juga berhasil mendapatkan Zero di sana. Dan ternyata Genesis Dogma masih ada. Mampu di atas situasinya. RRQ kandas, kandas di peringkat kelima. Tapi kita bisa lihat tim ada Gigatron Delta juga tumbang. Tersisa 2 tim, Indostar dan Genesis Dogma. 3 lawan 4, Genesis Dogma dengan origin roster Manado Pride-nya saat ini menunjukkan kebolehan mereka. Coba commit taking menuju ke arah sebelah kanan, tapi Ras masih bisa membeli waktu untuk menyelamatkan dirinya. Dan Ektindir fokus menuju ke arah Kiki. Dia sudah didapetin satu orang dan juga sudah memkonfirm satu kocok dapat 1 dari seorang Kiki sang support. Sekarang 3 lawan 2 udah ketutup. Indostar gak banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka ke disable, kena Thrill of Battle, Yos dapat kill, dan ini menjadi boya pembuka untuk Genesis Dogma. Congratulations for Genesis Dogma. Berhasil mendapatkan buaya mereka di game pertama dengan permainan yang cukup apik. Defense stance yang mereka gunakan untuk membuat satu tembok China, membuat mereka menjadi satu tim yang tidak bisa dilawan di bagian higher dan lower ground yang mereka inginkan. Dan game pembuka kali ini justru bukan didapatkan dari tim invited kita, merupakan Genesis Dogma. Wow. Ini panas banget dan Genesis Dogma